Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian tenaga kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di sini dalam kategori memenuhi kebutuhan sendiri adalah seperti timbal balik dari hasil yang sudah dihasilkan dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Jadi di sini menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat adalah masyarakat mendapatkan apa yang kita hasilkan dari barang atau jasa tersebut, sedangkan kita dari pembelian, dari penjualan barang atau jasa tersebut kita mendapatkan imbalan yang hal itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Berikutnya, nah, ini adalah istilah-istilah yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu ada ketenagakerjaan, ada istilah pekerja atau buruh, pemberi kerja, pengusaha, tenaga kerja asing, dan hubungan kerja. Nah, saya akan jelaskan satu persatu nih ya. Saya memakai buku dari Yuyus Kardiman, terbitan Erlangga, yang menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah terjadinya perjanjian. Jadi yang mengatur sebelum itu apa saja? Oh, adanya syarat-syarat. Oh, adanya kontrak sebelum kita melakukan kerjasama. Jadi ketika kedua belah pihak sama-sama setuju terhadap perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, ini akan lanjut dalam perjanjian kerjasama. Nah, jadi ketenagakerjaan ini adalah yang mengatur sebelum, selama, dan sesudah terjadinya perjanjian kerja. Lalu di sini ada pekerja atau buruh. Di sini setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, orang yang menerima imbalan itu adalah pekerja atau buruh. Sedangkan pemberi kerja adalah orang yang memberikan pekerjaan. Nah, itu pekerja dan pemberi kerja. Di situ ada hubungan ya. Ada hubungan timbal balik di situ. Pengusaha di sini adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Ya, jadi yang dinamakan pengusaha itu dia yang menjalankan usahanya sendiri, yang kedua miliknya orang lain, yang ketiga orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu di situ ada tenaga kerja asing. Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Nah, ya, jadi tenaga kerja dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia itu adalah tenaga kerja asing. Jadi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Hubungan kerja di sini, hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan hubungan kerja, maka saya akan bahas lebih lanjut ke syarat perjanjian kerja. Nah, apa sih syaratnya kalau kita itu ingin melakukan perjanjian kerja? Nah, itu ada syarat-syaratnya di mana di situ adalah adanya kesepakatan kehendak. Nah, ya, adanya kesepakatan. Jadi tidak boleh mengandung unsur paksaan, penipuan, dan kesilapan. Ini yang tidak boleh ada dalam perjanjian kerja. Jadi tidak boleh saling memaksa, harus sama-sama sepakat dan sama-sama mau. Lalu tidak boleh mengandung unsur penipuan dan kesilapan. Lalu subjeknya bagaimana? Harus cakap hukum. Artinya yang tidak cakap itu adalah orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan, dan objek atau perihal tertentu dan legal. Apa maksudnya objek atau perihal tertentu itu? Objek atau perihal tertentu di sini adalah
yang menurut 1333 KUH Perdata ya, 1332 dan 33 itu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dan kalau 1332 itu barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan. Itu kalau dalam pasal 1332. Jadi yang boleh diperjualbelikan hanya barang-barang tertentu. Selain itu tidak boleh ya. Jangan cangkupannya yang lebih besar lagi terhadap perdagangan manusia, itu tidak boleh. Legal, diperbolehkan. Itu sudah diatur dalam pasal 1332 dan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi perjanjian kerja itu memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Ini pihak 1 dan pihak 2. Ada nama, jenis kelamin, umur, dan alamat. Nah, A, B, C ini adalah pihak 1 dan pihak kedua, tempat pekerjaannya juga. Lalu di situ juga harus dimuat besarnya upah dan cara pembuatannya juga. Ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disepakati oleh kedua belah pihak, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian hingga tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Dan terakhir adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan membuat perjanjian kerja agar lebih real lagi, agar lebih mudah untuk dipahami. Mari kita buat perjanjian kerjasama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.